Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Meli Aulia dari Universitas Negeri Semarang. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa itu etika bermedia sosial. Etika itu suatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam bermasyarakat. Misalnya, kalau kita berkomunikasi dengan orang, itu perlu kesantunan. Nah, etika ini berbicara soal kesantunan. Makanya dalam bermedia sosial, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga yang namanya etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di media sosial. Oke, sekarang saya akan membagikan 5 etika yang perlu kita miliki dalam bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih melakukan sebuah penelitian membaca ulang. Jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Kita harus berhati-hati sekali dalam membagikan data pribadi. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikannya data pribadi orang lain. Misalnya, foto KTP bapak kita. Nah, itu walaupun beliau itu keluarga kita, itu mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi, nomor satu itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang harusnya diprivasikan atau dirahasiakan, jangan diposting gitu. Etika yang kedua yaitu pengguna sosial media itu harus memiliki sikap yang kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di era di mana banyak sekali berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita harus melihat sumbernya. Kita harus memperhatikan bahasanya, apakah ini valid atau tidak. Kalau kita tidak yakin, mending berita atau informasi tersebut stop di kita. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber valid lainnya, misalnya musik atau quotes dari orang atau film yang sudah jelas. Kita harus apresiasi sumber tersebut dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain. Etika yang keempat, kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja masih suka salah, apalagi kalau dalam bentuk tulisan. Karena di tulisan itu tidak ada intonasinya gitu ya. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang juga bisa salah mengartikannya gitu. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kebencian, dimulai dengan kamu itu maksudnya kata-kata kasar gitu ya. Walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesantunan, bahasa yang lebih baik, bahasa yang lebih santun gitu. Entah itu di kolom komentar ataupun di platform-platform lainnya gitu. Yang kelima, yang terakhir nih berarti, kita harus membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita, paling tidak dengan gambar. Gambar itu maksudnya foto kita gitu. Mengapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun bodong, karena gambarnya tidak dirinya, tidak kita sendiri gitu. Postingan tidak ada, tetapi ikut komen di mana-mana, menebarkan kebencian. Nah, itu kita
perlu waspada, kita tidak ingin menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika dalam sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Terima kasih sudah menonton etika dalam bersosial media. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan-pesan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. See you.